Iya, jumlahnya 10 Pak, benar. Untuk Oke. angkatan 2020. Mm-mm. Ini baru bergabung 8 orang, ini ada 2 orang lagi yang belum bergabung. Oh iya, Siapa? Fatian dan Bu Flavia, saya ingin menginformasikan bahwa Mm-mm. untuk PJ mata kuliah berpikir matematis tingkat tinggi itu ada 2 orang, yaitu Hmm. saya dan Bu Erni. Jadi, Kenapa sampai 2 orang? jadi emang iya Pak, untuk semester ini setiap mata kuliah PJ-nya 2 orang. Jadi jika yang satu ada halangan, jadi bisa dihandle oleh Hmm. PJ yang satunya gitu Pak. Oke, oke. Emang setiap matkul ada 2 PJ-nya. Mm-mm. Terima kasih. Baik ya, ini baru ya dalam sejarah. Dalam sejarah di prodi ya, ada PJ-nya 2 gitu ya, tapi tidak apa-apa ya, disesuaikan dengan kondisi aja ya. Ini 2 orang lagi yang belum bergabung siapa ini? Eee, saya lupa lagi namanya. Baru 8 yang bergabung. Coba dicek, UDS. Ibu Inai dengan Iya, Ibu siapa satu lagi sebentar Pak. ya Hoirunisa ya. Hoirunisa sama, Hoirunisa dan Bu Tuti Pak. iya Bu Tuti, iya betul. Oke, sebelum lanjut ke eh, ini ya, pengenalan dari mata kuliah. Sebelumnya di jam ini apakah ada mata kuliah lain? Karena kemarin Bu Risa menyampaikan bentrok begitu ya dengan mata kuliah lain. Gimana? Iya Pak, untuk saya sama Pak Yoga sama Bu Tuti Mm-mm. kebetulan mengambil ada satu mata kuliah yang ngambil dengan barengan semester 1. Nah itu kebetulan jamnya juga hari Kamis jam 1 gitu. Jadi bentrok dengan mata kuliah Bapak. Hmm, ini mata kuliah yang satunya lagi sudah dimulai belum, Bu Risa? Kan hari ini ya, jam 1 ya? Saya lagi nunggu chat dari teman saya juga sih Pak yang semester 1. Belum ada kabar juga sih yang ini yang mata kuliah yang di jam sama ini. Oke. Kalau dari angkatan 2021 bilangnya pakai LMS juga Pak dari bulu kitanya. Jadi kan karena kita belum pada bisa login di LMS, ya Mm-mm. masih pada ngawang Pak jadinya. Gitu. Iya, betul. Memang kan dulu kita kan menggunakan ini ya, Google Classroom atau Microsoft Teams, tapi sekarang semuanya diarahkan untuk menggunakan LMS UNJ. Tapi ternyata memang eh, belum semuanya bisa login ya eh, ke LMS UNJ, jadi perlu menunggu. Tapi untuk perkuliahan, untuk yang 2021 dengan bulu kita ya pastinya Vkon gitu ya. Dan rencananya perkuliahan ini juga akan Vkon tiap pekan begitu. Jadi memang kita harus ini mencari solusi ya agar semuanya bisa bisa ikut begitu ya. Jadi 10 nya bisa ikut gitu ya. Bagaimana yang lainnya? Pak maaf kalau Hmm. misalnya di hari Kamis jam 8 sampai kebetulan ada kok apa namanya hari Kamis jam 8 sampai jam berapa tadi? Jam 10 kalau nggak salah. Itu jam 8.15 atau setengah 9-an itu kira-kira Bapak bisa nggak ya Pak dengan bulu kita hari Kamis? Bu Flavia. Oh iya Bu Flavia maaf, Hmm, mohon maaf. jadwal saya itu ini ya Kamis itu agak full ya dari pagi.
jam setengah 8 itu ada mata workshop, kemudian jam jam 10 tadi dengan angkatan 2021 S2, jam 1 ya ini jam 1 mata kuliah ini, kemudian nyambung lagi mata kuliah seminar tesis ya. Tapi seminar tesis juga belum ada informasi ini dari Pak Makmuri. Jadi untuk Kamis kemungkinan tidak bisa ya. Kemungkinan besarnya di hari Rabu sih. Bu Flavia bagaimana? Masih di mute, Bu Flavia? Kalau untuk Sebentar. hari Rabu saya full Pak, jam 7 Full, sampai ya. jam 10. Siang bisa sih. Jam 1 bisa. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Kalau Rabu kita matkulnya full Pak dari jam Full, ya. 8 sampai jam berapa sih, jam 3 ya kelasnya. Ntar saya tunjukin jadwal saya nih biar coba gimana solusinya ini. Kalau Rabu dari jam 3, apakah Fatian sama Bu Flavia ada jadwal? Bu Flavia bagaimana Rabu jam 3? Saya bisa Pak. Bisa ya, jam 3 ya. Bisa. Pak Tio dan yang lainnya. Ini 2 SKS ya mata kuliah ini ya, 2 atau 3 nih? 2 Pak. 2 ya. Berarti jam 3 sampai 16.40 gitu ya. Atau kita mulai setengah 3 aja ya? Setengah 4 ya? Rabu, kalau sore itu agak ini. Iya boleh Pak, setengah 4 Setelah supaya asar. iya setelah asar Pak, biar bisa sholat asar dulu. Iya, setengah 4 mungkin ya. Jadi setengah 4 sampai jam 5 gitu ya, 1 jam setengah lah. Bu Flavia bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi untuk pekan depan Rabu ya, Rabu pukul 15.30 sampai 17 ya. Bagaimana yang lainnya? Ada yang keberatan nggak? Kalau ada yang keberatan boleh. Kita ini coba cari waktu yang lain begitu. Ya, kalau diam berarti dianggap setuju ya. Ya, insya Allah bisa. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Tian dan Bu Flavia. Mohon maaf juga. Oke, berarti kita mulai nanti untuk pekan depan ya, untuk pekan depan yaitu hari Rabu pukul 15.30 sampai jam 17. Ya, oke, kok waktu sudah fix ya, sudah selesai masalahnya. Jadi kita lanjutkan ke rencana perkuliahan ya. Ini mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan ya. Ini nggak tahu Bapak apakah kalian memilih atau memang yang ada cuman mata kuliah ini begitu ya. Ini kesepakatan kelas ya memilih mata kuliah ini ya? Atau memang yang tersedianya ini? Tersedianya ini Pak, dipaketinnya. Iya Pak, jadwal dari Bu Dininya. Iya, dan kita nggak dikasih tahu, maksudnya panduan SKS-nya tuh ada apa aja, jadi ya udah yang ada gitu Pak. Iya benar Pak. Ya, jadi memang idealnya kok yang ini ya, bukan yang ini. Sebentar. Idealnya jadi Prodi memberikan pilihan ya bagi kalian untuk memilih mata kuliah. Mata kuliah pilihan itu baik di dalam Prodi maupun di luar Prodi.
Jadi misalkan jika kalian berminat di bidang teknologi pendidikan, itu nanti mengambil di Tekpen gitu ya. Jika tertarik dengan edupreneur gitu ya, nanti dengan di bidang di manajemen gitu ya. Idealnya seperti itu begitu. Tapi mungkin belum terimplementasikan sekarang ya. Seharusnya memang sudah begitu. Nah, ini sebentar ya, ini juga belum tampil. Ini mata kuliah berpikir matematika tingkat tinggi. Ini sebetulnya mata kuliah yang disediakan ya. Dan kalau tidak salah ini baru ya, ini dari almarhum Pak Anton ya. Bentar saya ini. Nah, ini. Nah, apakah sudah tampil? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya, sesuai dengan nama mata kuliahnya, berpikir matematika tingkat tinggi ya, berarti kita mendiskusikan tentang higher order thinking skill ya, atau HOTS ya, yang sekarang sedang trennya begitu ya. Ini saya coba mendesain, ini sebetulnya sudah saya desain di semester 113, tapi memang tidak terrealisasi ya. Karena ada beberapa bagian yang tidak tersampaikan gitu. Tapi untuk semester ini mudah-mudahan bisa terrealisasi semuanya. Nah, di sini ada ya, kita 16 pertemuan ya, 16 pertemuan. Yang akan kita bahas adalah di sini ya, major concept of HOTS ya. Jadi konsep utama terkait dengan berpikir matematika tingkat tinggi gitu ya. Di sini ada metakognisi ya, procedural knowledge ya, kemudian comprehension ya, creativity, insight, intelligence, problem solving, dan juga critical thinking. Ini beberapa konsep utama ya yang mendukung berpikir tingkat tinggi gitu ya. Kemudian setelah itu ya, jadi definisi HOTS itu digambarkan atau dideskripsikan secara beragam oleh pakar gitu ya. Oleh itu nanti kita di pekan ketiga belajar tentang teori-teori yang berkaitan dengan HOTS ya. Jadi selama ini di Indonesia terutama kita ini belumis ya. Jadi definisi HOTS itu disandarkan pada pendapat dari Bloom ya. Yang C4 ya, C5, kemudian C6. C4 itu apa? Bapak Ibu masih ingat? C4 berdasarkan taksonomi Bloom. Ya, lupa ya Bapak Ibu. Mungkin lupa. Menganalisis ya, Pak? Ya, C4 itu analisis. Kemudian C5 ya, evaluasi, C6 itu kreasi ya. Mengkreasi atau mencipta ya. Betul. Jadi yang sering kita dengar yaitu ya C4, C5, C6. Padahal ada beberapa taksonomi lain yang juga mendefinisikan HOTS ya. Jadi dari Piaget, kemudian Brunner ya, Gagne, kemudian Marzano ya, Glasser, Vygotsky, Haladiana, Gardner gitu ya. Bahkan ada lagi nanti mungkin saya sampaikan ada taksonomi Solo ya, Structure of
observed learning outcome gitu ya. Itu juga mendefinisikan HOTS ya, dari sudut pandang mereka. Gitu. Jadi memang ketika mendefinisikan HOTS itu bisa dideskripsikan secara beragam gitu ya. Nah, kemudian di pekan keempat ya, kita ingin menganalisis ya, kesesuaian ya antara HOTS dan juga kurikulum matematika di Indonesia gitu ya. Jadi apakah kurikulum kita itu mengandung atau istilahnya mencakup ya atau mendukung siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Jadi nanti di pekan keempat kita akan menganalisis ya kesesuaian KI, KD atau IPK ya atau tujuan pembelajaran ya mata pelajaran matematika dengan konsep HOTS gitu ya. Nah di sini atau nanti ya kita lanjutkan dulu ini ya topik-topiknya. Kemudian di pekan yang kelima ya setelah kita mempelajari kesesuaian ya atau sinkronisasi antara HOTS dan juga kurikulum matematika di Indonesia. Yang kelima kita fokus atau kita mencoba untuk melihat literatur tentang strategi atau metode yang telah digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Gitu ya. Di sini ada beberapa metode atau strategi ya, seperti instructional communication, scaffolding, ya, learning and thinking strategies, and direct instruction gitu. Tentu ini hanya istilahnya beberapa contoh ya, nanti bisa ditambahkan yang lain gitu ya. Kemudian yang pekan ke-6 juga masih kita fokus pada literatur ya untuk membahas bagaimana metode atau strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi gitu ya. Ini ada metode yang lain yaitu question and strategies, feedback, team activities, kemudian computer mediation. Yang ke-7 dan ke-8 kita akan membahas artikel-artikel ya tentang pembelajaran HOTS gitu ya. Jadi ada saya sudah siapkan beberapa artikel ya, ada 4 artikel, nanti dibahas di pekan ke-7 2 artikel, kemudian di pekan ke-8 itu 2 artikel. Nah, pekan ke-9 ya, jadi dengan bekal yang sudah dimiliki dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8, nanti di pekan ke-9 ya, sebenarnya dimulainya dari ini ya, dimulai dari pekan keempat, Bapak Ibu sudah menentukan satu topik. Jadi seperti desain pembelajaran ya, Bapak Ibu, mata kuliah desain pembelajaran. Jadi Bapak Ibu menetapkan satu topik ya. Ini boleh lanjutan dari topik di desain pembelajaran ya. Topik matematika ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mencoba untuk mengembangkan ya sebuah desain pembelajaran dalam topik tertentu ya. Dan nanti fokusnya adalah meningkatkan kemampuan HOTS siswa begitu ya. Nanti jadi minggu keempat itu Bapak Ibu sudah memilih, kemudian mencoba untuk mengembangkan sebuah desain ya. Di sini outline-nya aja ya mungkin ya. Jadi pengembangan pembelajaran berbasis HOTS. Gitu. Jadi mahasiswa mengembangkan desain pembelajaran berbasis HOTS dalam bentuk RPP atau desain pembelajaran. Misalnya, memilih satu topik matematika. Ini mungkin ada beberapa yang kita minta untuk presentasi ya. Kemudian yang pekan selanjutnya ini kita meninggalkan ini ya. Sebelum kita bukan meninggalkan ya, topik-topik pembelajaran sudah kita bahas, kemudian kita lanjut ke bagian assessment gitu, atau penilaian HOTS. Ya. Jadi ada beberapa instrumen ya. Ini validity and generalizability,
of HOTS and disposition, ya. Kemudian publish measure of high order thinking skills, item or test formats, gitu ya. Kemudian ini yang pekan ke-11 model assessment HOTS, gitu ya. Ini yang sudah sering kita dengar ya, PISA, TIMSS, gitu ya. Itu kan bagian dari assessment ya, atau evaluasi assessment ya, untuk melihat kemampuan berpikir siswa, gitu, terutama di aspek HOTS-nya. Gitu. Kemudian pekan ke-12 itu membahas penelitian-penelitian tentang assessment HOTS. Itu sudah disiapkan 5 artikel, tapi mungkin nanti Bapak Bu yang di bagian ini memilih 2 saja ya dari 5 ini untuk dipresentasikan dan didiskusikan. Kemudian di pekan ke-13 ya, pekan ke-13 nanti Bapak Ibu diminta untuk mengembangkan ya, membuat soal matematika berbasis HOTS ya. Nah, ini kan Bapak Ibu di minggu keempat sudah memilih satu topik ya, satu topik matematika, fungsi, aljabar atau geometri gitu ya. Nah, nanti setelah itu membuat RPP-nya atau desain pembelajaran. Nah, di pekan ke-13 gitu ya, pekan ke-13 kita akan membuat soal-soal matematikanya ya. Minimal 3 mungkin ya. 3 soal matematika berbasis HOTS gitu ya, beserta jawabannya. Gitu ya. Kemudian di pekan ke-14 nanti presentasi ya. Atau 13-14 ini presentasi begitu ya, karena atau sini asinkronus mungkin ya, sini asinkronus karena membuat soal bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Sini asinkronus, tapi di pekan ke-14 begitu ya Bu Flavia ya, mungkin di sini asinkronus ya. Iya Pak. Atau kita ini juga, tapi kan membuat soal mungkin agak lama ya. Jadi Bapak Ibu membuat soal ya, kemudian di sini ada 2 minggu ya. Kemudian di pekan ke-14 itu Bapak Ibu mempresentasikan ya soal-soal tersebut gitu ya, secara sinkronus ya. Kemudian aspek afek ini minggu ke-15 ya, minggu ke-15 kita membahas tentang aspek afektif ya dalam HOTS gitu ya. Jadi HOTS itu kan cenderungnya memang fokusnya pada kemampuan kognitif ya. Tetapi sebetulnya dalam pembelajaran ya, jadi aspek afektif, aspek kognitif itu dua-duanya saling mendukung gitu ya. Jadi, aspek afektif bisa saja mendukung pengembangan proses kognitif. Sehingga nanti ada ini ya, kita diskusikan ya, kira-kira aspek afektif apa yang terlibat dalam pengembangan HOTS ini. Nanti oleh berdua mungkin saya sama Bu Flavia gitu ya akan membahas tentang aspek afektif ini. Juga mendiskusikan ini tren penelitian tentang HOTS ya, seperti persepsi guru tentang HOTS ya, persepsi siswa mungkin ya, atau terkait dengan pengembangan instrumen, desain pembelajaran, teknologi dan lain sebagainya. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah membuat RPP atau desain pembelajaran, kemudian soal-soalnya nanti Bapak Ibu gabungkan ya, jadi menjadi sebuah artikel ya. Artikelnya artikel desain pembelajaran ya. Jadi artikel desain pembelajaran ini ya kompilasi dari ini sebetulnya ya, RPP atau desain pembelajaran. Bapak Ibu kan sudah kemarin ya di semester sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana mendesain pembelajaran, juga membuat artikel ya, seperti itu. Jadi saya sarankan topiknya sama ya dengan desain pembelajaran kemarin, kemudian hanya nanti fokusnya adalah untuk peningkatan HOTS gitu ya. Jadi
ada soal-soal yang memang fokusnya untuk meningkatkan kemampuan HOTS siswa. Jadi untuk penilaiannya, presentasi 20%, kemudian pengembangan instrumen berbasis HOTS 20%, desain pembelajaran berbasis HOTS itu 20%, ya. Kemudian artikel desain pembelajaran itu 40%. Nah, untuk sumber-sumbernya sudah saya siapkan, nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini dari 1 sampai 17 sudah saya siapkan, saya kompilasikan dalam folder gitu ya. Ini tinggal dikirim gitu. Nah, di sini kan ada 10 ya, ada 10 mahasiswa. Ini berbeda dengan angkatan 2021 tadi ada 26, saya kaget ya. Di PKKMB kemarin 20, tapi tadi bersama jadi 26. Ini Bapak Ibu ini spesial ya, 10. Dan memang ini ada keuntungannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih fight gitu ya, dikatakan kelompok tapi cuman sendiri begitu. Jadi ada 10 ya, ada 10 kelompok. Nah, di sini sumber pustakanya juga sudah ada ya, tinggal dibaca gitu ya. Memang sebagian besar berbahasa Inggris ya, tidak masalah sepertinya. Jadi untuk pekan depan ini kita membahas tentang ya metakognisi, procedural knowledge, comprehension, creativity, insight, intelligence, problem solving, dan critical thinking. Ini juga topik-topik yang mudah ya. Jadi menjelaskan tentang metakognisi, kemudian menjelaskan tentang procedural knowledge, comprehension, creativity, insight, ya, intelligence, problem solving, dan critical thinking. Gitu ya. Tapi nanti dibahasnya dari kacamata HOTS-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, dari Bu Flavia ada yang ingin ditambahkan? Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi nanti ini UKnya sudah dipaparkan semua sama Pak Tian ya. Dimulai dari bisa scroll ke atas Pak. Iya. Itu konsep-konsep utamanya tentang HOTS, kemudian dari teori-teori belajarnya, baik dari Piaget, Marzano, Vygotsky, dan lain-lain, tapi kita pandangnya dari HOTS-nya seperti apa. Dan nanti terakhir, luarannya artikel ya Pak ya? Ya, sama Bapak Ibu seperti mata kuliah desain pembelajaran ya, Bapak Ibu sudah berpengalaman ini. Jadi artikel yang kemarin kan desain pembelajaran itu masih bersifat umum, sekarang diarahkan untuk pengembangan HOTS-nya begitu ya. Pengembangan HOTS-nya. Saya coba ini. Ya, jadi diharapkan nanti dengan nanti mata kuliah ini ya, kita bisa buat, kalian juga bisa buat, Bapak Ibu bisa buat desain pembelajarannya, kemudian instrumennya seperti apa terkait dengan HOTS, dan akhirnya bisa nanti membuat paper gitu ya. Ya untung-untung kalau bisa dipublish kayak gitu. Nah, submit terus publish seperti itu. Ya, betul Bapak Ibu, karena memang sekarang perkuliahan diarahkannya pada 2 pendekatan ya, Bapak Ibu ya. Maksudnya bukan pendekatan ya, pendekatannya student centered ya. Modelnya adalah case based learning atau project based learning ya, Bapak Ibu. Ya, kita di perkuliahan HOTS ini ya, berpikir matematika tingkat tinggi, ya kita mengambil project ya. Ini memang kalau S2 itu kebanyakan project mungkin ya, kecuali mata kuliah yang konten mungkin ya. Kalau konten pendekatan modelnya mungkin case based ya, atau problem based mungkin ya. Nah, tapi mata kuliah yang kependidikan ya itu cenderung digunakan project based learning ya, apa itu ya. Nah, untuk contoh artikel ini ada beberapa hasil
dari mata kuliah ini sudah bentar ya, beberapa sudah dipublikasikan ya Bapak Ibu di jurnal kita ya. Sebentar. Enter screen aja ya. Mungkin yang kemarin juga ada beberapa yang kita coba publikasikan ya, Bapak Ibu. Mohon izin juga ya. Mungkin saya ini kan beberapa artikel Bapak Ibu yang desain pembelajaran itu akan kita publish di jurnal punya kita. Ini sudah tampil belum ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi karena jurnal kita akan menuju akreditasi ya untuk penilaian, apakah itu masuk Sinta 1, Sinta 2, Sinta 4, 5, 6 gitu ya. Dan ini kan perlu publikasi atau terbitan yang rutin ya Bapak Ibu. Karena memang belum masuk kategori Sinta atau terakreditasi ya, untuk mendapatkan artikel itu agak sulit. Jadi kita memanfaatkan apa yang memanfaatkan apa yang dihasilkan oleh mahasiswa begitu ya. Di edisi yang sekarang ini, yang kemarin yang Agustus ini ya, jadi misalkan ini learn design to improve higher order thinking skills. Nah, ini Bu Oci itu di angkatan 2019 ya, 2019. Ini dipublikasikan di sini. Kemudian di publikasi yang sebelumnya yang di sini nih. Ini sudah ditampilkan sebetulnya ya. Yang Muiza, an instructional design process for developing student higher order thinking skill in number patterns gitu ya. Ya, ada dua artikel yang digunakan ya. Tapi mereka itu diminta untuk submit sendiri ya ke sini gitu ya. Ke JRPMJ gitu ya. Nanti saya minta Bapak Ibu juga ya bisa dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Istilahnya membuat artikelnya kemudian dikirimkan secara mandiri ya ke JRPMJ begitu. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi istilahnya mengedit gitu. Jadi Bapak Ibu secara mandiri begitu ya, submit ke jurnal ini gitu. Ini dua contoh Bapak Ibu, dua contoh artikel yang sudah dipublikasikan di sini di JRPMJ. Nah, ini kan menjadi poin tersendiri ya buat Bapak Ibu ya, walaupun masih dalam masa perkuliahan, tapi tapi bisa ini ya publikasi. Tapi memang tidak terbatas di sini Bapak Ibu di JRPMJ. Bapak Ibu kalau misalkan ingin mempublikasikan di tempat lain juga boleh gitu ya. Minimal di jurnal kita. Nah, untuk yang kemarin di desain pembelajaran, jadi ada beberapa artikel yang saya pilih Bapak Ibu ya. Saya izin juga nih. Beberapa artikel saya pilih, kemudian nanti akan dipublikasikan juga di JRPMJ di sini. Tapi untuk mengisi yang di tahun berapa Bu Sofia, di 2020 ya? 2020, iya, Pak. 2020 gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu. Bisa difahami Bapak Ibu atau ada yang kurang jelas? Jadi intinya sama ya seperti desain pembelajaran, goalnya ya membuat artikel desain pembelajaran, tapi di sini berbasis HOTS gitu ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi untuk pertemuan ya kita Vicon ya Bapak Ibu. Langsung saja presentasi, jadi tidak seperti yang sebelumnya ya dikumpulkan di akhir, karena kalau dikumpulkan di akhir diskusinya agak
sedikit mungkin terbatas gitu ya, tapi dengan Vicon tiap pekan jadi kita diskusinya lebih banyak begitu. Bu Dies dan juga Bu Erni ya, PJ-nya. Bu Dies. Iya, Pak. Nah, nanti silakan ya berdiskusi kira-kira yang kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 siapa gitu ya. Istilahnya bukan kelompok sih. Iya, baik, Pak. Berarti hari Rabu depan udah mulai kelompok pertama gitu ya, Pak? Iya. Oke, Pekan baik. depan itu tidak terlalu rumit ya, jadi hanya membahas tentang metakognisi itu apa gitu ya. Kemudian Oke, procedural baik. knowledge ya, comprehension gitu ya. Dan sumbernya sudah ada ya, tinggal dilihat gitu ya. Tapi memang tidak terbatas dari apa yang sudah saya siapkan. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan oleh Bapak Ibu gitu ya, di sumber yang lain disilahkan ya. Itu lebih bagus gitu. Nanti dalam perkuliahan kita bersama-sama Bu Flavia ya. Iya, Pak. Oh iya nih, mungkin sebagai rujukan juga gitu ya. Sebentar ini. Jadi harusnya dijadikan rujukan juga nih artikel ini. Dari tahun kemarin itu saya dengan Pak Makmuri juga menulis artikel tentang host ini. Sebentar ya. Ini bisa dijadikan rujukan ya, Bapak Ibu. Bisa. Jadi ini juga bisa ini ya, bagi yang nanti mau tesisnya fokusnya ke HOTS itu anggapannya bisa sambil jalan juga lah, bisa Iya, nyicil. betul. Nah, kan sekarang di sekolah juga ya, Bapak Ibu tuntutannya adalah HOTS ya. AKM ya, AKM apa? Ada singkatannya. Assessment kompetensi minimum ya. Nah, salah satunya kan penilaian literasi ya, numerasi ya, penilaian numerasi. Dan beberapa itu saya dengar, memang saya belum baca ya, itu soal-soalnya adalah soal-soal HOTS begitu ya? Betul tidak? Iya, betul, Pak. Nah, itu juga. Jadi mungkin Bapak Ibu diminta untuk membuat soal HOTS gitu ya. Nantinya kita diskusikan di sini ya. Di sekolahnya mungkin atau di MGMP-nya diminta untuk membuat soal HOTS ya. Yang kita diskusikan di sini. Nah, sudah saya tampilkan ya. Ya, ini makasih di konferensi sebetulnya ya, tapi tidak apa-apa ya, karena tagihannya dimintanya publikasi dalam bentuk proceeding ya. Jadi di sini bisa dijadikan sebagai rujukan ya, Bapak Ibu. Jadi artikel ini literatur review ya, dengan memperhatikan ya sumber-sumber berupa jurnal dan juga buku gitu ya. Jadi dengan Pak Makmuri dan juga Bu Sally di sini kita melakukan identifikasi karakteristik ya masalah yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan siswa gitu ya. Jadi di sini ada berapa ya, saya kurang tahu lagi, 10 gitu ya, ada 10 gitu ya, atau 11 nih. 10 ya. Jadi dalam artikel ini kita mempropose ya, mengajukan 10 karakteristik yang penting gitu ya, atau substantial karakteristik dari masalah ya. Jadi soal-soal HOTS itu yang memenuhi 10 karakteristik gitu ya. Dan soal tersebut dapat digunakan untuk
mengembangkan atau meningkatkan kemampuan hot siswa gitu ya. Jadi memang arah dari artikel ini dijadikan untuk dasar ya, atau kerangka dalam mengembangkan soal ya. Soal yang berbasis hot begitu ya. Nah ini bisa dijadikan sebagai ini juga ya, rujukan ya. Oke, begitu Bapak Ibu, jelas? Ada yang tanyakan? Pak mau nanya yang terkait tadi artikel yang dianggap lolos atau maksudnya yang cukup mumpuni siapa aja Pak gitu Pak, jadi biar tahu gitu. Yang mana? Yang terkait desain pembelajaran kemarin gitu Pak, yang bisa misalnya kita follow up untuk jurnal atau artikel kayak gitu Pak. Yang kemarin itu siapa ya? Siapa lagi? Bu Flavia? Nggak apa-apa disebutin namanya, Bu Yoga. Kalau dari saya sih saya penasaran sih Pak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ini juga kita kan bisa sharing-sharing juga Pak kayak gitu. Gitu ya. Saya coba. Yang saya kirim ke Bu Flavia itu karena Bu Flavia dengan saya kan ini ya pengelola JRPMJ begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya kirim berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 artikel ya. Tapi bukan berarti yang lainnya belum ini ya. Belum apa istilahnya? Belum layak. Sebenarnya layak gitu ya. Terus kita memilih 4 gitu dari, bukan kita sih, satunya saya yang memilih betul ya. Jadi yang saya pilih itu 4. Yang pertama itu artikelnya Bu ini ya, Bu Heronisa ya, itu desain pembelajaran segi 4 ya dengan pendekatan RME ya. Kemudian Pak Wildan ya, Pak Wildan itu Flip Classroom Learning Design in Mathematics Learning on Vector Material gitu ya. Kemudian Bu Roslin ya, desain pembelajaran daring matematika berbasis inquiry pada materi transformasi geometri. Tapi ini belum ini ya, Bu Flavia ya? Belum Pak. Belum ya? Mungkin mungkin tapi udah diisi ya yang ini ya, yang 2020 tuh sudah ini ya, skripsi itu ya. Kemungkinan di beberapa mungkin saya ngambil juga dari sini sih Pak. Iya. Mungkin bisa diakomodir juga ya Bu Flavia ya. Kemudian artikelnya Bu Risa gitu ya. Penerapan STEM dengan model pembelajaran PJBL Project Based Learning pada materi pola bilangan. Nah, topik-topik tersebut kan bagus ya. Jadi misalkan Bu Heronisa ya, ini pembelajaran segi 4 ya, segi 4. Nanti bagaimana kalau misalkan desain pembelajaran segi 4 ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan HOTS begitu. Kemudian yang Pak Wildan misalkan ya, ini kan vektor material ya, topik vektor. Nah, bagaimana kita mendesain pembelajaran vektor ya, tapi memang di situ fokusnya ya variabel terikatnya adalah kemampuan HOTS gitu ya. Mungkin strateginya bisa sama ya, flip classroom misalnya. Tapi di situ ditekankan bahwa flip classroom learning design ini gitu ya untuk meningkatkan kemampuan HOTS siswa begitu. Kemudian yang Bu Roslin misalkan yang berbasis inquiry ya, bagaimana ya pembelajaran berbasis inquiry ini dapat meningkatkan kemampuan HOTS. Ya, materinya mungkin sama ya, transformasi geometri begitu.
Jadi tinggal mengarahkan. Yang kemarin kan masih umum ya, Bapak Ibu ya, masih umum. Modelnya sudah ada, materinya sudah ada, tinggal sekarang bagaimana model dan topik tersebut diarahkan pada kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Nanti di situ penekanan di soal dan juga mungkin dalam prosesnya. Dan prosesnya menggunakan atau fokus pada kemampuan kalau di Bloom itu C4, C5, C6. Yang Borisa juga sama ini. Pola bilangan ya, bagaimana istilah materi pola bilangan dalam pembelajaran PJBL ini begitu ya, dapat digunakan ya untuk meningkatkan kemampuan HOTS gitu ya. Ya, begitu. Yang lainnya juga sebetulnya sudah bagus ya. Jadi kan misalnya kita perlu memilih begitu ya. Ya, begitu ya Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Begitu Pak Yoga. Baik Pak, terima kasih atas infonya ya Pak. Jadi mudah-mudahan yang lainnya bukan berarti artikel saya tidak bagus, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan berputus asa begitu ya. Bagus ya, hanya kita yang perlu memilih begitu. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Cukup Bapak Ibu, jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Insya Allah jelas Pak. Ya, jadi ini kan berpikir matematika tingkat tinggi, tapi dibuat santai ya, Bapak Ibu, jangan terlalu serius begitu. Walaupun nanti dalam perkuliahan C4, C5, C6 gitu ya, semuanya gitu ya. Tapi dibuat santai karena prinsip ya, salah satu karakteristik dari HOTS itu Bapak Ibu ya. Soal HOTS itu tidak berarti sulit ya Bapak Ibu ya. Jadi soal HOTS itu intinya ya mengembangkan kemampuan analisis gitu ya, evaluasi gitu ya. Kalau misalkan sudah menganalisis, sudah mengevaluasi, sudah mengkreasi, berarti masuk HOTS gitu ya. Jadi tidak melulu sulit gitu ya. Kemudian HOTS itu subjektif ya Bapak Ibu. Di satu sisi atau di satu siswa mungkin ya dihadapkan pada soal HOTS ya, itu bagi mereka soal HOTS, tapi bagi siswa yang lain gitu itu bisa dikatakan itu bukan soal HOTS karena siswa yang lain itu terbiasa dengan soal tersebut. Jadi kalau misalkan soal yang kita kategorikan HOTS itu diberikan secara terus-menerus kepada siswa, itu turun derajatnya, turun derajat ke HOTS-nya gitu ya. Jadi bukan HOTS lagi, tapi jadi light. Jadi selain subjektif ya, HOTS itu juga dia sifatnya fleksibel, naik turun gitu ya. Atau bukan naik turun ya. Ya derajatnya dia bisa turun gitu. Kalau misalkan soal tersebut sering diberikan ya, secara terus-menerus gitu. Nah, itu mungkin sekilas ya tentang gambaran soal HOTS. Oke, cukup Bapak Ibu untuk pertemuan hari. Bu Flavia ada yang ingin tambahkan? Maaf, mau tanya Pak. Iya. Yang buat dipresentasikan berarti kita bikin PowerPoint saja ya Pak? Iya, PowerPoint aja. Kan dari tiap. Tidak perlu membuat materinya ya, karena memang sudah ada Bapak Ibu ya. Materinya sudah ada, Bapak Ibu tinggal melakukan intisari gitu ya, menyampaikan, kemudian kita diskusikan ya. Jika perlu mengambil atau menambah dengan sumber yang berasal dari bacaan lain begitu ya. Gitu. Begitu saja ya Bapak Ibu, tidak usah membuat ininya makalah per presentasi gitu ya.
Bu Kronisa gimana? Cukup? Iya Pak, cukup. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi goal kita Bapak Ibu ya adalah artikel desain pembelajaran berbasis host. Nah, artikel ini nanti ditunjang oleh yang pertama instrumennya ya Bapak Ibu. Instrumen berbasis host dan juga rencananya ya. Masih bersifat umum mungkin ya. Seperti itu. Bu Sofia bagaimana cukup ya? Cukup Pak. Baik. Biar yang lainnya bisa buat segera buat tugasnya. Ini mungkin grup apa ya? Grup desain kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang Iya Pak, boleh Pak. Iya boleh Pak di situ. tapi harus mengeluarkan Pak Lukman ini. Nggak apa-apa lah saya izin Pak Lukman. Biar tidak buat grup yang baru begitu ya. Nanti saya add Bu Flavia gitu ya. Terus saya nanti kirimkan ininya, rencana perkuliahan, kemudian sumber-sumbernya gitu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kita cukupkan ya pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan perkuliahan ini ya kedepannya berjalan dengan lancar ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan wawasan juga nanti bekal mungkin ya. Bekal baik ya bisa jadi sebagai jalan ya untuk menulis tesis atau dalam implementasinya Bapak Ibu sebagai pendidik gitu ya, pendidik atau bisa juga nanti profil lain ya sebagai peneliti gitu ya atau sebagai edupreneur ya. Kita tutup, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu terkait dengan Terima LMS. kasih banyak Pak Tian. Ya, terkait dengan LMS, pekan depan mungkin kita gunakan LMS ya. Atau nanti saya komunikasi dengan Bu Des ya. Pak, ya baik Pak. Ini kendalanya sama semuanya, jadi konfirmasi emailnya belum masuk begitu ya. Iya Pak, benar. Di angkatan 2021 juga sama gitu ya. Jadi pekan depan kita gunakan LMS. Tapi sebetulnya tidak terlalu ini juga ya. LMS buat apa ya? Apa pakai Teams juga nggak Pak? Iya, Teams juga tidak apa-apa ya. Karena kan Soalnya tugas kita kan cuman ya presentasi nanti bisa di share di mana gitu di Teams mungkin ya. Kemudian soal-soal host, kemudian artikel gitu. Ya nantilah gampang ya itu bisa di kondisi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup ya Google Meet-nya. Saya izin Dave. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Terima Tian kasih dan Bu.